Shalom, kita ketemu lagi dalam program Sapa Senja. Pada sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Mengerti Maksud Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah berpikir jika saudara berada pada satu posisi kedudukan jabatan itu kebetulan terjadi? Atau mungkin bukan kebetulan saudara berada pada suatu posisi jabatan atau kedudukan yang saudara peroleh? Saudara, sebagai orang yang percaya, cara pandang kita dalam menilai sesuatu, dalam melihat sesuatu harus berbeda dengan cara pandang orang yang tidak percaya. Kita harus melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Apa maksud dan rencana Tuhan? Kenapa sesuatu terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa kita berada di tempat ini? Kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita buka sama-sama dalam kitab Ester pasal yang keempat ayat 14b. Ester pasal yang keempat ayat 14b. Demikian firman Tuhan. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, kita tahu cerita firman Tuhan ini. Ini adalah kalimat Mordekai ya kepada Ratu Ester. Kita tahu bahwa Ratu Ester terpilih menggantikan Ratu Wasti ya di kerajaan Persia dan Media. Tetapi pada waktu itu ada seorang pejabat tinggi istana yang sangat sombong dan ambisi, namanya Haman. Dia sangat membenci bangsa Yahudi dan dia sangat marah kepada Mordekai karena tidak membungkuk di hadapannya. Karena kebenciannya itu dia berhasil membuat satu rencana ya untuk memusnahkan orang Yahudi, dan ia berhasil ya membuat raja menandatangani dekret yang berisi keputusan untuk membunuh orang Yahudi yang ada di kerajaan Media dan Persia. Saudara, hal itu diketahui oleh Mordekai dan dia mencari akal bagaimana untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dia terpikir ada cara, yaitu Ester. Di mana Ester adalah orang Yahudi juga. Dan dia memiliki kedudukan posisi sebagai ratu kerajaan Persia yang bisa mengubah keputusan dekret yang sudah ditandatangani oleh raja. Saudara, Mordekai datang kepada Ratu Ester dan menyampaikan bahwa dia harus menyelamatkan orang Yahudi. Mordekai mengingatkan kepada Ester bahwa kedudukan posisi yang dia peroleh mungkin adalah kesempatan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman. Saudara, kedudukan yang diperoleh Ester bukan untuk mendapat kekuasaan atau kesenangan bagi diri sendiri, tetapi dapat melakukan sesuatu bagi orang lain, dalam hal ini menyelamatkan orang Yahudi. Dan pesan ini ditangkap oleh Ester. Kita tahu bersama Ester menyusun rencana, akhirnya bangsa Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Bangsa Yahudi diselamatkan. Saudara, kesadaran akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita akan mendatangkan pengharapan bagi banyak orang, akan menyelamatkan banyak orang. Kesadaran ini juga dimiliki oleh Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya setelah dia menjadi penguasa Mesir. Yusuf berkata kepada mereka, mari kita buka sama-sama dalam Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa dari Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, akhirnya dia sadar bahwa Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan dia karena Allah memiliki rencana untuk memelihara dan menjamin keturunan Yakub di muka bumi ini. Mereka tidak binasa karena kelaparan yang hebat, karena Tuhan sudah mengutus Yusuf terlebih dahulu mendahului mereka, sehingga Yusuf dapat menolong kelangsungan hidup mereka.
Sebagai orang percaya, saudara, kita harus memiliki kesadaran rohani. Belajar dari situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mencari tahu maksud dan rencana Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Belajar menilai segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Siapa tahu, mungkin posisi, mungkin jabatan, mungkin kedudukan yang kita punya ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita bisa menjadi terang bagi orang lain, untuk kita bisa menjadi pengharapan bagi orang lain, dan mungkin kita bisa dapat menyelamatkan orang lain, ya, sehingga mereka mengenal Injil keselamatan dan terhindar dari api neraka. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus mencari maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Shalom.